Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Haji Faisal yang terus menyerang Dodi Sudrajat secara halus. Haji Faisal bahkan sempat menyinggung kelelakian dari Dodi Sudrajat. Karena apa? Sebagai lelaki, kenapa membiarkan orang-orang luar merusak nama anaknya, merusak rumah tangganya, mengombang-ambingkan dia tanpa prinsip? Ya, kita tahu bahwa Dodi Sudrajat sering terombang-ambing oleh orang-orang di luar dunia, di luar dirinya, pembisik-pembisik di luar dirinya. Hal itu juga sering diungkapkan oleh Vanessa Angel bahwa ayahnya ini mudah diomongi orang dan mudah dibisiki, sehingga mudah emosional dan larut dalam strategi yang dibikin oleh orang lain hanya untuk dimanfaatkan. Inilah yang kemudian disinggung oleh Haji Faisal, dan Haji Faisal juga heran karena Haji Faisal ini orang yang teguh memegang prinsip. Kenapa Dodi tidak berprinsip? Isu dele sore tempe katanya. Nah, bagaimanakah Haji Faisal menyinggung kelelakian dari Dodi Sudrajat ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Kita lansir dari mediatribun.com. Ada pihak ikut campur dalam rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi. Faisal mengatakan kaget laki-laki bisa begitu. Permasalahan seputar artis Vanessa Angel masih terus berlanjut. Kini ada pihak yang mengaku ikut andil dalam rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Hal itu pun seakan diwadahi oleh Dodi Sudrajat. Tidak kasihan melihat anaknya yang terus dikuyo-kuyo meskipun sudah meninggal dunia. Dan aibnya tidak jelas juga dibuka-buka di depan publik. Faisal tidak habis pikir dengan Dodi yang mengizinkan orang seperti itu berbicara di media. Bahkan ada pihak-pihak lain yang recokin seakan-akan mempunyai andil rumah tangga pada rumah tangga anak saya. Dalam rumah tangga anak saya sama istrinya masih ada lelaki lain yang punya andil. Yang bisa begini, begitu, aneh enggak? Lanjutnya, Faisal mengatakan merasa aneh dengan orang tersebut. Menurut Faisal, ia terkejut tatkala mendengar ada pihak lain yang berbicara buruk mengenai Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Kendati demikian, Faisal tidak menyebut secara gamblang orang yang dimaksudnya. Itu aneh bagi saya. Rumah tangga anak saya kok ada laki-laki yang lain yang bisa ngomong begini, begitu. Saya dengar jadi saya terkejut, saya kaget, lanjut Faisal. Faisal menjelaskan dirinya tidak mengenal orang yang ikut campur dalam rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Saya benar-benar tidak tahu dengan orang ini. Bila mana tidak pernah mendengar orang ini, tutur Faisal. Kuranglah elok menurut saya. Kalau hal-hal itu dibuat, itu bukan suatu contoh yang patut kita dengar. Saya benar-benar kaget, saya kaget dengan persoalan ini. Faisal menegaskan tidak ada pihak lain yang berada di rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Dan Faisal juga heran dengan Dodi yang malah memberikan wadah orang-orang seperti ini, termasuk juga tukang pijit Vanessa yang kemudian mulai berani membongkar isu-isu dalam rumah tangga Vanessa dan Bibi. Inilah yang membuat Haji Faisal tidak habis pikir kenapa Dodi mengizinkan seperti itu. Karena seharusnya seperti dia yang selalu menjaga rumah tangga anaknya dan mantunya, menutup aib-aib yang jika ada dan tidak sampai tersebar keluar. Di samping itu, Faisal menegaskan tidak ada pihak lain yang datang ketika Vanessa Angel terlibat masalah hukum. Faisal menandaskan dirinya yang membantu Vanessa Angel saat terlilit masalah hukum. Karena selama saya memperhatikan anak, selama saya membantu anak saya, selama saya memperdulikan anak dan menantu saya ini, tidak ada hal yang saya temui, ungkap Faisal.
Maksudnya dengan pihak lain yang ikut nimbrung, bantu, baik dia Vanessa mendapat masalah. Permasalahan Jakarta Barat, gak ada pihak ketiga yang masuk. Semuanya saya yang menyelesaikan, tandas Faisal. Faisal mengatakan selalu membawa cucunya Galaski Adriansyah ini untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya. Karena itulah Faisal di sisi lain sangat sayang jika nantinya benar-benar makam Vanessa dipindahkan. Seperti yang diketahui, Dodi berencana akan memindahkan makam Vanessa Angel dan sudah ngotot akan memindahkannya. Kalau lagi cucu saya bangun pagi sehat, saya ajak ke situ ke makam karena dekat. Namun kalau terjadi sesuatu saat umpamanya nggak bisa saya bertahan, habis kemampuan saya, tentu saya hanya datang ke makam anak saya, tambahnya. Lanjut, Faisal mengatakan jika makam Vanessa Angel jadi dipindahkan maka akan menjadi kerugian untuk Gala. Faisal menjelaskan tidak leluasa membawa Gala untuk berziarah ke makam orang tuanya karena terkendala oleh jarak. Namun Faisal memasrahkan urusan makam tersebut kepada tangan yang maha kuasa. Karena menantu saya di sana, jika dipindahkan itu menurut saya sudah merupakan kerugian dari Gala. Cucu saya dekat, bisa saya bawa kapan-kapan aja, apalagi kalau sore, kalau jauh tidak bisa. Jadi adalah sesuatu yang tidak nyaman dari pikiran saya jika memang itu terjadi. Aku lihat ya, kenapa Pak Haji F itu semakin dinaikkan derajatnya, dikenal orang, rezeki banyak, anak-anaknya rezekinya berlimpah, terus udah gitu mendapatkan pasangan yang baik, pokoknya yang baik-baik lah. Dan juga masyarakat tidak menghujat, masyarakat tidak ya oke lah, mungkin sebagian underestimate atau membulinya, tapi kan tidak separah, maksudnya tidak sampai aibnya dibuka orang. Kalau menurut aku sih mungkin karena satu, karena beliau sangat memuliakan anak yatim. Yang kedua, yatim piatu ya. Yang kedua adalah Pak F ini tidak banyak bicara, keluarga ini tidak banyak bicara. Keluarga ini diam, tapi mereka melakukan hal-hal yang memang bisa membuat orang diam gitu kan, kalau menurut aku ya. Tapi kalau Pak D itu kan ya kita tahu sendiri ya. Kalau aku nggak mau bahas itunya sih ya. Tapi gue rasa orang ini sebenarnya orang baik gitu loh. Cuma ada sesuatu yang membuat dia menjadi seperti ini gitu loh. Ya banyak lah mungkin alasan-alasan yang atau tekanan-tekanan gitu kan. Nah terus kayak anak-anaknya juga mendapat perlakuan tidak baik gitu kan. Kalau aku sih bilang itu bukan gimmick waktu tampil di acara TV ya. Kalau buat aku sih, aku sebagai orang tua pun nggak tega kalau anak aku digituin orang gitu. Cuma ya sudahlah, mungkin itu cara mereka, mungkin itu yang terbaik. Cuma aku pesen sama Pak D ya, Pak D, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi ya kita nih yang orang tua udahlah, kalau bisa kita buat yang terbaik buat anak, tapi belum tentu yang terbaik buat anak itu yang kita anggap terbaik buat anak itu terbaik buat mereka, menurut mereka. Jadi kalau menurut aku, mungkin anakmu memang tidak punya rezeki di entertain, mungkin rezeki mereka di tempat lain gitu loh. Dan buat aku lebih baik fokus ke situ aja. Mental health lebih perlu loh Pak. Jangan sampai terjadi sesuatu karena hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi ternyata sebenarnya itu sangat menyakitkan buat anak-anak kita. Itu ya Pak.